ya. Iya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta. Ya, semoga pertemuan pertama di tahun 2023 akan bermanfaat untuk kesehatan terutama. Baik. Langsung saya akan mulai, Pak. Silahkan, Bu Dokter. Ya, baik. Izin share slide ya. Yep. Saya belum bisa share slide, Pak. Silakan, operator. Sudah bisa, Bu Dokter? Ya, apakah sudah terlihat dari sana? Bisa. Ini sarkopenia, banyak orang tahu namanya tapi tidak tahu apa itu, Dok. Iya, bahkan beberapa teman dokter juga kemarin sempat tanya, oh iya saya baru dengar, saya sering dengar sarkopenia, tapi sebenarnya apa sih? Gitu. Kayak planet Ini ya penting, namanya. ini penting sekali karena sekarang sudah sedang populer dan sedang dipopulerkan. Karena akibat-akibatnya itu sangat merugikan dan sebenarnya bisa dicegah. Oleh sebab itu, untuk kesempatan ini, mari kita bahas sarkopenia untuk kesehatan jangka panjang. Iya. Ya. By the way, Dok, bulan ini adalah bulan sarkopenia ya, Dok, kalau tidak salah. Saya kok tidak ingat ya, apa benar ya? Mungkin saya kurang tepat informasi saya, tapi saya dengar-dengar kalau tidak salah bulan sarkopenia. Silahkan. Iya, Dok. karena ini penting sekali ya, yang membahas bukan hanya kita di sini terkait dengan orang-orang tua, tetapi juga secara internasional juga sudah sangat update mengenai sarkopenia ini. Nah, di 2018 itu the European Working Group on Sarcopenia in Older People, ini top banget ya, grup yang sangat top. Ini grup ilmiah, jadi bukan komunitas orang-orang tua yang sarkopenia, bukan. Ini working group orang ilmiah. Nah, sebenarnya mereka sudah 2010 itu sudah mengadakan pertemuan dan menegakkan definisi mengenai sarkopenia. Tapi 2018 banyak yang berubah. Salah satunya adalah kalau dulu sarkopenia itu dipikirkan hanya untuk orang tua, tetapi sekarang orang pada usia yang lebih muda sudah ternyata juga banyak dijumpai. Nah, bahasa singkatnya sarkopenia adalah merupakan penyakit otot atau gagal otot. Pada keadaan ini, kekuatan otot menurun lebih rendah daripada massa otot. Yang sesuai adalah kalau massa otot turun, kekuatan otot turun. Tetapi ternyata kekuatan otot ini turun lebih rendah daripada penurunan massa otot. Kalau dulu selalu dipikirkan pada orang tua, tetapi ternyata pada orang muda sudah dijumpai. Umur berapa orang muda, Dok, kalau saya boleh tahu? Maaf, saya kalau orang tua itu biasanya 65 ke atas, tetapi orang muda itu kurang dari itu. Oke. Iya. Nah, sarkopenia ini lingkupnya overlap dengan sarkopenia atau otot yang kecil dengan kelemahan fisik dan ternyata juga terkait dengan kelemahan umum yaitu kognisi dan hal-hal yang lainnya. Di sini lebih detail lagi mengenai hal-hal yang lainnya. Tetapi saya lebih akan menyoroti mengenai bagaimana kita mencegahnya. Itu lebih penting, Bapak ya. Baik. Nah, gambar ini kayaknya complicated, ini cerita apa. Tapi kalau kita lihat satu persatu, gambar ini sangat menjelaskan dan sangat mudah. Saya tidak terjemahkan ke bahasa Indonesia karena agak susah buat saya untuk mengartikan dalam bahasa Indonesia. Dan mungkin sebagian dari kita yang ada di sini, saya rasa paham bahasa Inggris ya. Nah, sarkopenia ini disebabkan oleh satu inactivity. Jadi orang nggak aktif. Orang nggak aktif misalnya, orang yang gaya hidupnya santai-santai, baringan, rebahan gitu ya, kaum rebahan ya, kemarin ini lagi top pas COVID-19,
Nah, ini nih terancam sarkopenia. Kemudian bed rest ini adalah tirah baring, orang yang benar-benar tidak bisa aktif atau harus beristirahat di ranjang, atau orang yang sakit cukup berat, itu terancam sarkopenia. Apalagi ketidakseimbangan protein. Protein itu asupan protein, yaitu protein banyak dipecah dan protein sangat rendah dibentuk. Nah, jadi protein ini kalau kita kaitkan kayak otot gitu ya, pemecahannya tinggi tetapi pembentukannya itu rendah. Kemudian apalagi yang terkait, yaitu faktor-faktor inflamatori. Ini adalah penyakit kalau kita sakit, inflamasinya tinggi atau peradangannya tinggi, ini bisa menyebabkan sarkopenia. Kemudian asupan rendah, ya, asupan yang rendah juga menyebabkan sarkopenia, kurang gizi. Kemudian disfungsi mitokondria ini saya tidak jelaskan, tetapi saya hanya sebutkan insulin resisten ini pada orang diabetes, ya, itu juga terancam sarkopenia. Kemudian penurunan hormon-hormon anabolik, ini yang paling top, yang paling sering kita dengar adalah hormon pertumbuhan yang rendah. Oke, saya akan melanjutkan bahwa ini adalah garis besarnya. Nah, kalau kita lihat berkas ototnya itu pada sarkopenia, ini ya, sarkopenia ada di sini. Ini adalah otot yang mengecil. Nah, ini kalau bandingannya pada orang yang normal dengan orang yang normal dan aktif, sebenarnya maksudnya adalah dewasa aktif, itu kita lihat di sini ototnya besar-besar dan Ini banyak. gambar potongan otot, Dok, ya? Iya, tapi ini gambar, bukan ini ilustrasi, MRI. ini ilustrasi ya. Iya, benar. Dengan kehilangan massa ototnya hilang, jadi kecil-kecil. Atrofi, kecil-kecil, ini pada orang yang inaktif, nggak aktif, rebahan, tidak pernah, pokoknya nggak aktif lah, naik turun mobil, pas di depan pintu, di kantor terus, ya, Dok, duduk. duduk di kantor terus, naik turun lift gitu ya, jadi sangat sedikit bergerak. Ini akan terjadi seperti ini. Ototnya mengecil, kehilangan massa otot. Nah, pada usia tua, jangan khawatir. Karena otot tidak hanya mengecil, tidak hanya massa ototnya yang hilang, tetapi juga jumlah sel ototnya hilang. Dan ini karena usia. Kalau ditambah tidak aktif, berarti ototnya mengecil dan jumlahnya berkurang. Nah, inilah yang disebut sarkopenia. Bisa bertambah, Jadi, Dok? ini ilustrasinya. Pada orang tua, beberapa penelitian mengatakan tidak bisa bertambah banyak. Mungkin bisa bertambah, tetapi tidak seperti orang muda yang masih bisa bertambah banyak. Gitu. Jadi harus disayang-sayang pada waktu muda. Nah, ini adalah gambaran potongannya yang normal, dan ini yang sarkopenik, ini kecil-kecil. Ya, ini lebih jelas ya pemindaiannya, hasil gambar pemindaiannya. Nah, kalau kita lihat seperti ini kayaknya sama, penampang lintangnya tuh kayaknya sama gedenya kok, besarnya sama kok. Ya, tetapi kita lihat di sini yang sarkopenia itu ototnya kecil, sedangkan yang normal ototnya besar. Nah, kalau orang yang gemuk itu seringkali merasa bahwa badannya besar, ototnya besar, padahal mungkin saja lemaknya yang besar. Jadi sarcopenic obesity ini banyak dijumpai. Nah, kalau kita lihat gambarannya seperti ini, ya. Jadi ototnya besar, di sini ototnya kecil. Dia selalu informasinya adalah pada normal otot yang aktif dan otot yang tidak aktif. Ini jaringan konektifnya itu yang banyak. Sedangkan kalau di sini jaringan ototnya yang banyak. Ini gambarannya.
Ini gambaran yang uh, membandingkan usia. Pada usia 25, tangannya sama besarnya, tetapi ototnya lebih besar, sedangkan umur 65, ototnya lebih kecil. Iya, jadi kalau kalau akan mengalami seperti ini, kalau bisa ya dicegah supaya tidak parah itu. Karena kalau perbandingan masa otot pasti berbeda. Tapi pada orang muda yang tidak aktif, belum tua ototnya sudah menjadi tua, bisa terjadi seperti itu. Sebenarnya masalahnya apa sih kalau masa ototnya hilang? Ternyata menimbulkan komplikasi yang komplikasi yang merugikan. Kehilangan masa otot 10% ini menyebabkan penurunan imunitas. Risiko infeksi meningkat, jadi gampang sakit, itu 10%. Kehilangan 20%, luka sukar sembuh, otot menjadi lemah, risiko infeksi semakin meningkat. Ya. Kemudian kalau kehilangan sampai 30%, bisa kesulitan duduk, luka atau koreng pada tempat tekanan atau di kubitus ya, infeksi paru pneumonia ini paling sering, luka tidak bisa sembuh, dan kehilangan 40% berisiko kematian. Ini biasanya akibat infeksi paru pneumonia. Jadi dengan berkurangnya masa otot, semakin banyak berkurang, semakin berat risiko yang ditimbulkan. Nah, faktor yang memengaruhi otot itu adalah satu, penuaan. Ini ya, penuaan itu kita tidak bisa melawan karena kita senang menjadi tua, ya, dengan ulang tahun, tambah tua, itu kita senang, gitu ya. Itu berkat Tuhan juga ya. Tetapi di sisi lain ada risiko kehilangan otot karena usia. Nah, penyakit ini menyebabkan keadaan sakit, gagal organ dan kanker itu menyebabkan kehilangan masa otot. Osteoartritis, gangguan saraf itu juga. Kemudian orang yang tidak aktif, kebiasaan sedentary, kurang bergerak, tirah baring, kurang aktivitas fisik, dan kurang gizi. Kurang gizi itu adalah asupan kurang atau gangguan penyerapan. Ya. Beberapa hal lagi yaitu obat yang mengganggu asupan dan obesitas atau gizi lebih juga menyebabkan masalah di masa otot. Nah, gimana sih kita mengetahui kita tuh berisiko nggak sih sarkopenia? Ya, ada beberapa cara penilaian. Salah satunya adalah ini, tes kecepatan berjalan. Tes kecepatan berjalan untuk 4 meter. Ini namanya gait speed test, O-meter. Risiko kelemahan dan kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut dengan ini kalau di sini terdeteksi berarti masuk risiko kelemahan dan kebutuhan dan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jika skor kecepatan berjalannya lebih dari 5 detik untuk berjalan 4 meter. Jadi kita bikin ukuran-ukuran 1 meter, 4 meter, kemudian 1 meter. 1 meter untuk akselerasi, testing zone-nya 4 meter, dan deselerasinya 1 meter. Ini bisa dilakukan di rumah. Ya. Buat Bapak Ibu, teman-teman, silakan nanti dilakukan di rumah. Saya akan putarkan videonya bagaimana kita melakukan testingnya. Sayang, suaranya tidak terdengar ya, Pak ya? Oh iya, nggak apa-apa, nggak pakai suara juga bisa dilihat kali ini. Dengar. Tapi kalau bisa ada suaranya lebih menarik. Ya, saya jelaskan saja. Jadi pada tes yang profesional, dia membuat patokan-patokan seperti itu 4 meter. Jadi kita kalau orang muda bayangkan
kayaknya 4 meter, gampang, jalannya cepet, gitu. Tapi ternyata untuk orang-orang tua tidak gampang, kita bisa lihat di sini. Nah, si asesor ini memberitahu, "Nanti kamu jalan ke depan, ya si asesor itu menghitung dari start di titik yang merah pertama, kemudian diukur sampai ke 4 meter, gitu ya. Nah, jadi dari yang tadi kita lihat, apakah saya akan mundurkan slide-nya supaya setelah melihat videonya jadi jelas ya. Kecepatan berjalan lebih dari 5 detik untuk berjalan 4 meter itu sudah masuk berisiko lemah dan butuh pemeriksaan lebih lanjut. Nah, ini bisa berkonsultasi ke dokter ya kalau sudah seperti ini. Apakah sudah masuk sarkopenia? Nah, cek saja penyebabnya apa. Kalau sudah sudah berisiko, ya cepat-cepat dicegah. Jangan sampai berkelanjutan. Kalau bisa diperbaiki supaya kelemahan ototnya ini menurun, malah hasil jadi sembuh gitu atau jadi lebih baik gitu ya. Nah, jadi tata laksana sarkopenia itu adalah 1 latihan fisik, 2 gizi. Supaya tidak terjadi sarkopenia, supaya massa otot menjadi meningkat gitu ya. Dia ada 2 latihan fisik dan gizi. Nah, kalau kita mengukur status nutrisi itu ada beberapa ukuran. 1, lingkar betis. Betis diukur lebih dari 31 atau sama dengan 31 cm itu status gizinya baik. Seringkali orang tidak bisa ditimbang atau orang tua ini biasanya. Kalau teman saya di Jepang, mereka menggunakan lingkar betis untuk mengukur status gizi dan massa otot. Nah, kelihatan ya kalau orang tidak aktif, ototnya mengecil, kakinya mengecil. Coba perhatikan keluarga yang sepuh-sepuh yang di rumah, yang benar-benar tidak aktif, kakinya akan mengecil. Meskipun kayaknya bagian atasnya tuh cukup besar gitu. Kemudian ada lagi lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas diharapkan lebih dari 25,5 cm. Hand grip ini biasanya dilakukan di klinik atau di rumah sakit. Atau kita bisa melihat juga dari status nutrisi dengan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu ngukurnya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter, 2 kali membaginya. Ini kalau agak rumit ngitungnya boleh di screenshot ya. Nah, nanti kalau sudah dihitung sendiri. Siapa yang termasuk tergolong kurang, itu kalau kurang dari 18,5. 17 sampai kurang dari 18,5 termasuk kurus. Kurang dari 17 itu adalah sangat kurus dan ini masuk dalam status nutrisi yang berat badan kurang. Ini yang bisa masuk dalam sarkopenia. Bagaimana tata laksananya? Tata laksananya yaitu makan sehat berdasarkan gizi seimbang. Gizi seimbang itu makannya 3 kali, pagi, siang, malam. Ini kita bicara mengenai orang dengan jadwal aktivitas pagi sampai malam ya. Kalau yang ada jadwal jaga malam berarti itu mempunyai jadwal yang berbeda. Makan pagi, makan siang, makan malam, dan ada beberapa kali selingan. Selingan bisa 2 kali atau 3 kali. Untuk yang menderita diabetes, saya anjurkan 3 kali makan selingan. Karena lebih bagus mengontrol kadar gula darah. Nah, makan pagi, makan siang, makan malam yang dikonsumsi seperti ini. 1/3 bagian dari piring yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah nasi, mie, bihun, roti, ketan, dan lain-lain. Kemudian sayur sama banyaknya dengan karbohidrat. Lauk pauk setengahnya karbohidrat dan buah setengahnya sayur. Jadi anjuran seperti ini tidak bisa ditukar-tukar, misalnya
Saya nggak suka buah, saya nggak suka sayur, boleh nggak saya makan buah? Oh, beda tugas-tugasnya gitu ya. Nah, gizi seimbang dan ini sesuai dengan kebutuhan kita. Cara menghitung sesuai atau tidak dengan mengukur menimbang badan setidaknya seminggu sekali. Tidak perlu nimbang badan pagi sore atau sehari 3 kali sesudah makan sebelum makan, nggak usah. Ya, timbang saja seminggu sekali dengan pola gizi seimbang. Seminggu sekali itu kita bisa melihat. Kalau naik terus, nah apakah makannya yang banyak atau aktivitasnya yang rendah, gitu. Nah, ini adalah kalau kita lihat per bahan makanan sumber dan perannya. Makanan pokok, lauk pauk, udah tahu ya lauk pauk bahan makanan sumber protein, hewani dan nabati, sayur, dan buah mempunyai tugas yang berbeda. Karena makanan pokok adalah sumber energi, lauk pauk itu uh, membentuk sel yang mengganti sel yang rusak, membentuk sel baru, itu ya. Nah, ini untuk yang sarkopenia yang ototnya mengecil, nah boleh tuh perhatikan konsumsi proteinnya apakah cukup, tapi juga harus diperhatikan lagi total kalori. Meskipun proteinnya kayaknya banyak, kalau total kalorinya kurang uh, berarti tidak cukup protein tidak bisa untuk membentuk sel baru karena dipakai untuk energi. Nah, kemudian sayur, sumber serat, vitamin dan mineral, serta buah. Buah itu sumber gula, serat, vitamin dan mineral. Jadi ada gulanya di buah itu. Jadi tidak juga bebas-bebas konsumsi buah, ada batasnya. Nah, ini adalah saya berikan contoh gambaran makanan untuk orang tua ya. Kadang-kadang orang tua tuh makan daging sudah nggak bisa ngunyah, nggak bisa menelan, tapi kita bisa membuat makanan seperti ini, dicincang, dibikin perkedel, dibuat seperti ini apa ya namanya kroket gitu ya, misalnya seperti itu. Terus bisa juga dibuat seperti pure dan susu itu juga sangat mendukung untuk uh, asupan nutrisi yang cukup pada orang tua. Nah, kemudian latihan fisik. Anjurannya adalah latihan ketahanan 30 menit setiap hari. Misalnya jalan cepat. Ya kalau tidak bisa jalan cepat, ya jalan lambat. Nanti kalau sudah terlatih, lama-lama bisa jalan cepat. Dengan jalan cepat, ini akan merangsang otot untuk membentuk sel yang baik. Ya. Kemudian latihan resistensi itu 2-3 kali seminggu, lamanya 10-15 menit. Ini anjurannya untuk latihan fisik mencegah sarkopenia. Nah, ini adalah contoh-contoh latihan resistensi ya. Di internet banyak, ya ini bisa dilakukan di rumah. Dan ini juga dipilih yang sesuai dengan kemampuan, kebisaan diri sendiri dan ketersediaan peralatan di rumah. Itu latihan resisten. Nah, ini adalah slide terakhir. Nah, penelitian Ticinesi di 2017 itu ternyata ada kaitan antara nutrisi, saluran cerna, dan otot. Jadi, nutrisi yang baik akan membuat suasana saluran cerna itu sehat, dan ini akan membuat pembentukan otot menjadi baik. Ya, jadi ternyata sangat terkait antara nutrisi dan saluran cerna serta otot dan efek diingatkan domino, Dok, ya? untuk aktivitas. Ya, untuk hal-hal lain, untuk bagaimana cara menyusun makan, bagaimana membuat rencana makan, itu NutriHealth Indonesia bisa membantu. Terima kasih. Terima Semoga kasih. bermanfaat ya, Pak. Terima kasih, Bu Dokter. Ternyata
banyak sekali hal-hal yang menyebabkan orang sarkopenia, Dok ya. Jadi saya juga baru tahu, usia saya 63 nih, Dok. Saya ini penggila fitness. Waktu saya umur 40, nah namanya masih anak muda ya, 40 ya. Gedein badan tuh, cita-citanya supaya jadi ini makan sayur. Makan sayur ada seratnya, ini begini begitu. Tapi saya kurang yakin apakah teman-teman pemirsa tahu tepat serat itu bekerja seperti apa sih gitu. Kayaknya apa sih itu seratnya, caranya bagaimana? Kenapa harus banyak bilang makan serat ya untuk gini 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 gitu. Nanti tapi bulan depan kita akan bahas lebih detail mengenai serat. Ini serat itu adalah apa ya? Komponen super sebenarnya untuk membuat tubuh kita sehat. Jadi judulnya adalah konsumsi serat cegah berbagai penyakit. Ya, jadi tadi harus olahraga, terus konsumsi serat. Diingat itu teman-teman, dicatat ya. Acara minggu bulan depan pun akan disponsori oleh Hampers dari Grow Baby Food, dan ada tambahan sponsor dari Fiber Cream berupa abon sapi, abon ayam, rice cake, selai kurma. Waduh, banyak banget. Fiber Cream, tote bag, lunchbox, mini resep dari Fiber Cream. Banyak banget hadiahnya. Karena acara ini semakin lama semakin banyak yang sponsor. Jadi, ayo mari ikut. Udah dapat tip gratis, informasi gratis, hadiah gratis, apalagi yang paling penting sehat untuk tubuh kita. Jadi ingat jamnya hadir untuk bulan depan kembali ya. Kita juga menyampaikan bahwa NutriHealth Indonesia itu banyak mempunyai program-programnya, program-program tentang penurunan berat badan, program-program tentang konsultasi gizi bagi orang-orang yang menderita penyakit atau namanya clinical nutrition management. Kebetulan pada bulan Februari mendatang itu ada diskon khusus untuk orang-orang yang ingin berkonsultasi masalah gizi yang berkaitan dengan penyakit. Itu ada flyersnya, nanti bisa dihubungi kita ya. Semua informasi yang ada di sini, kalau ingin diminta tentang rekaman atau menanyakan tentang produk atau menanyakan tentang program, silakan di WA nanti nomor telepon kami, nomor WA kami yaitu 081 211 7551. Jadi teman-teman ingat bahwa ada nomor yang harus dicatat, dan bagi pemenang lucky draw nanti yang ingin saya sampaikan, siapa ini hari pemenang untuk giveaway-nya, Bu Admin? Nah, itu dia pemenangnya. Ada Bu Elta, dicatat Bu Elta. Catat nomor telepon ini, Bu Wina, dan Bu Novi juga, dan Pak Anggoro, dan Bu Aulia. 5 pemenang ini akan mendapatkan yang tadi kami sampaikan dari awal, voucher untuk konsultasi nutrisi dengan Bu Dokter, 5 hampers yang senilai 1,5 juta. Jadi tolong di screenshot dan di WhatsApp kemari nomor telepon ibu-ibu dan bapak, sehingga kami bisa mengirimkan sesuai dengan alamat yang diberikan nanti kemudian. Ya. Oke, pengumuman giveaway sudah kita sampaikan. Kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Jangan lupa follow Instagram kami NutriHealth Indonesia, Instagram Dr. Gizi _Luciana, dan Instagram kita NutriHealth Indonesia. Banyak sekali informasi yang ada di Instagram kita, karena 1 bulan kita ada bikin Instagram 8 sampai 10 Instagram kalau tidak salah tuh Ibu Dokter ya, untuk mengenai tip-tip kesehatan menyangkut nutrisi. Demikian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, teman-teman yang sudah setiap bulan hadir, Bu Pepen, Bu Teti, Bu Susana Tanex, Dr. Megawati, Bu Novi, atas supportnya terhadap kita. Semoga pada tahun ini kita semakin sehat dan semakin berenergi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik dan lain-lain. Terima kasih dari saya. Selamat malam untuk semuanya. Salam NutriHealth, salam sehat selalu.
Halo teman-teman. Halo teman-teman, nama saya Yvonne. Saya adalah salah satu pasien dari NutriHealth Indonesia dan ini adalah perjalanan diet saya. Saya memutuskan untuk merubah pola hidup saya, yaitu pola makan saya tahun ini, dan memutuskan untuk join dengan NutriHealth Indonesia. Dan kenapa saya memutuskan untuk merubah pola makan saya? Karena saya merasa bahwa pola makan saya saat itu tidak memberikan manfaat bagi saya ke depannya. Jadi saya juga tidak mau membawa habit itu ke depannya untuk generasi selanjutnya saat saya memiliki anak. Kesulitan yang dihadapi saat awal ikut program NutriHealth itu sebenarnya lebih ke arah mindset. Saya juga rasanya takut, terus rasanya kayak bisa nggak ya gitu, kayaknya bakal gagal juga nih gitu. Tapi yang akhirnya yang saya lakukan itu lebih ke arah, saya ikuti saja programnya NutriHealth, dan saya mulainya dari langkah-langkah kecil. Jadi hanya fokus aja ke langkah-langkah kecil, nggak perlu pikirin yang ribet-ribet dulu gitu. Jadi yang paling penting itu adalah dari niatnya, dari motivasi awalnya seperti apa. Kalau misalnya nanti kita selama program itu menemukan kendala, kita ingat lagi kenapa sih kita waktu itu memutuskan untuk mengikuti programnya. Kalau saya kan niat awalnya adalah untuk tidak mau menurunkan habit yang lama itu ke generasi selanjutnya. Jadi tiap kali saya ketemu kendala apapun di selama prosesnya, saya ingat lagi. Akhirnya itu membuat saya untuk ingin maju setidaknya satu langkah lagi gitu. Terus yang kedua adalah ya udah percaya sama prosesnya. Saya sudah menentukan kalau untuk join untuk NutriHealth Indonesia. Jadi saya percaya saja sama apapun meal plan yang dibuat oleh dokternya, lalu edukasi yang diberikan sama tim nutrisinya, serta follow up yang dilakukan oleh tim susternya. Jadi saya percaya sama tim, saya anggap itu seperti tim sukses Yvonne yang baru gitu. Jadi saya terima dan saya jalankan satu langkah demi satu langkah lagi gitu. Sebenarnya kalau ngomongin soal cheating, malah selama program aku nggak gitu kenal nama cheating, karena dari meal plan yang diberikan sama tim nutrisi dan tim NutriHealth sendiri itu memang membebaskan kita untuk berkreasi gitu. Jadi malah kita akhirnya diberi kebebasan untuk memilih-milih makan, kita jadi lebih bijak gitu. Jadi ada kayak waktu holiday gitu ya, saya sempat holiday 2 minggu gitu di luar kota, saya malah pikirnya wah kayaknya bisa nggak ya saya tetap ikutin programnya tapi sambil holiday gitu. Ternyata walaupun makannya di luar, memang makanan di luar itu jatuhnya saya nggak tahu gimana proses masaknya dan lain sebagainya, tapi makan aja gitu. Dan kalau misalnya bingung, saya masih bisa nanya tim nutrisinya, kira-kira kalau menunya seperti ini, pilihan makanannya yang saya mau seperti ini, kira-kira yang paling bijak yang mana? Itu kan bisa ditanyakan ke tim nutrisinya. Jadi nggak perlu cheating tiap hari Sabtu, tiap hari Minggu gitu, karena setiap hari buat saya makanannya bisa bikin tetap happy aja. Tips buat teman-teman yang lagi jalanin program NutriHealth juga, sebenarnya kita mulai aja dari langkah yang kecil. Jadi kalau misalnya tim nutrisinya sudah mengedukasi
Kalau rasanya sepertinya wah it's too much information, terlalu banyak nih yang perlu dilakukan gitu, mulai aja dari apa yang kita bisa dulu. Misalnya mungkin minumnya yang ditambahin dulu gitu. Karena apa? Karena waktu kita akhirnya bisa melakukan satu hal yang kecil dengan baik, kita pasti akan ingin melakukan hal kecil lainnya, hal kecil lainnya, hal kecil lainnya. Terus nggak usah terlalu fokus sama berat badannya. Karena apa? Karena kalau pola hidup kita, pola makan kita sudah baik, penurunan berat badan itu pasti bonus gitu. Kan ini kan untuk long term, bukan untuk turunin lalu nanti naik lagi gitu. Sejak mulai join NutriHealth Indonesia, saya mulai menjalani pola hidup sehat selangkah demi selangkah. Dokter dan timnya juga mengarahkan saya untuk tetap selalu bugar selama menjalani prosesnya. Saya minum cukup air putih dan mulai menyukai untuk mengkonsumsi buah. Setelah berkonsultasi dengan tim NutriHealth Indonesia, saya diberikan pedoman makan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh saya. Saya juga diajarkan untuk mengatur porsi makan yang baik dengan tetap mengkonsumsi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang terkandung pada sayur-sayuran. Seiring berjalannya waktu, penurunan berat badan mulai terlihat. Namun yang paling penting, saya merasa lebih bahagia karena mulai merasa bahwa yang tadinya tidak mungkin, ternyata mungkin dan terasa mudah untuk dilakukan. This is my happy, healthy lifestyle. Dan aku gak nyangka ternyata merubah pola makan bisa secepat ini. Dan yang pasti gak bikin kelaparan. Saat memulai program dengan tim NutriHealth Indonesia, saya disarankan untuk memulai berolahraga. Rasanya pasti sulit sekali di awal. Namun dokter menyarankan untuk mulai aja dari yang kecil. Misalnya bergerak 10 menit atau mungkin jalan di kolam renang. Dari yang awal rasanya terasa berat sekali sampai akhirnya sekarang sangat enjoy sekali. Langkah pertama pasti selalu berat, namun dijalankan beberapa kali lama-lama pasti lebih ringan dan biasa. Perjuangan saya belum berhenti di sini. Saya masih akan terus melangkah sedikit demi sedikit dengan konsisten dan belajar lebih banyak lagi dengan NutriHealth Indonesia. Untuk teman-teman yang juga sedang merubah pola makan, tetap semangat ya untuk hidup lebih sehat, konsisten dan repetisi lebih penting daripada perfection.